Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani, salah satu usaha yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produksi padi adalah dengan penataan jarak tanam. Jarak tanam yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap jumlah populasi rumpun dalam satu areal, yang tentunya mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan produktivitas padi. Berdasarkan penelitian, jarak tanam yang sempit akan menghasilkan jumlah anakan yang sedikit. Demikian juga jarak tanam yang lebar memungkinkan tanaman memiliki anakan yang lebih banyak. Namun, jarak tanam yang terlalu lebar juga berpotensi menjadi tidak produktif karena akan banyak bagian lahan yang tidak termanfaatkan oleh tanaman. Nah, penggunaan jarak tanam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemungkinan tanaman tumbuh dengan baik, memberikan ruang yang sama dalam hal penyerapan air, kemudian unsur hara, dan cahaya matahari yang tersedia. Karena matahari ini penting untuk proses fotosintesis secara optimal. Sahabat tani, ada beberapa model jarak tanam yang telah diterapkan oleh petani selama ini. Mulai dari tanam secara manual, secara acak, tanpa larikan, kemudian tanam dengan larikan, tetapi sistem tegel dengan jarak biasanya umumnya itu 20 kali 20 atau 20 kali 25 cm, bahkan ada yang 25 cm kali 25 cm. Nah, kemudian pada tahun 2015 melalui program UPSUS, upaya khusus swasembada padi, jagung dan kedelai atau kita kenal dengan pajale, mulai diperkenalkan kepada petani yaitu tanam padi jajar legowo atau disingkat jarwo dengan berbagai tipe. Dalam pengelolaan tanaman terpadu, cara tanam padi jajar legowo merupakan bagian dari komponen pengaturan populasi tanaman dengan maksud untuk memaksimalkan jumlah rumpun tanaman padi dalam satu areal yang tentunya diharapkan akan meningkatkan produktivitas padi. Sahabat tani, sistem tanam jajar legowo adalah pola bertanam yang berselang-seling antara 2 atau lebih. Biasanya 2 atau 4 baris. Jadi baris tanaman padi dan 1 baris kosong. Istilah legowo itu diambil dari bahasa Jawa, yaitu bahasa dari kata lego. Lego itu artinya luas. Kemudian dowo, dowo itu berarti panjang atau memanjang. Ada beberapa tipe tanam jajar legowo yang dapat digunakan sebagai pilihan. Di antaranya jajar legowo 21, jajar legowo 31, jajar legowo 41, 51, dan jajar legowo 61. Kali ini kami khusus akan membahas dan melakukan penanaman padi dengan sistem tanam jajar legowo 21. Nah, di sini terdapat beberapa keuntungan tanam padi bila menggunakan jarak tanam jajar legowo 21. Antara lain yaitu bertambahnya jumlah rumpun tanaman padi. Yang kedua, seluruh barisan ini yang ada di pinggir ini kecenderungan untuk mendapatkan sinar matahari ini lebih optimal. Yang ketiga, sudah barang tentu memudahkan petani dalam pemeliharaan. Contohnya seperti penyiangan, pemupukan maupun pengendalian hama dan penyakit ini lebih leluasa karena ada ruang yang kosong untuk melihat keberadaan dan pertumbuhan tanaman padi. Yang keempat yaitu pada akhirnya meningkatkan hasil produktivitas padi. Meskipun banyak keuntungan dari penggunaan jarak tanam jajar legowo 21, namun sampai saat ini tingkat penerapan di lapangan ini masih berjalan sangat lambat. Jadi program jarak jajar legowo ini
sebenarnya kan sudah diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 2015. Sekarang 2022, perkembangan di masyarakat yang diterapkan oleh petani ini ternyata berjalan sangat lambat. Nah, hasil wawancara kami dengan beberapa petani di daerah-daerah, permasalahan lambatnya penerapan teknologi tanaman padi jajar legowo adalah sebagian besar petani merasa bahwa dengan tanam padi sistem jajar legowo justru akan mengurangi jumlah rumpun karena ada barisan yang kosong. Ini sebagian besar anggapan petani yang salah. Yang kedua, jarak tanam yang terlalu rapat dalam barisan dapat menurunkan jumlah anakan. Yang ketiga, regu tanam belum berpengalaman dan tidak biasa dengan model jajar legowo. Yang keempat, ya ini ongkos tenaga kerja penanaman relatif lebih mahal menurut petani, padahal perbedaannya nggak terlalu besar. Sahabat tani, di samping saya sudah ada penyuluh pertanian lapangan Pak Sutekno SP. Saya minta bantuan ke Pak Sutekno untuk menjelaskan bagaimana penanaman padi dengan teknologi jarak tanam jajar legowo yang hari ini khusus jarak tanam jajar legowo 21. Silakan Pak Tekno. Terima kasih Bapak Kadis Dis Pertanian Kabupaten Situbondo telah memberikan izin. Jadi mohon izin kami menjelaskan tentang penanaman padi dengan sistem jarak tanam jajar legowo, dan kali ini juga kita akan langsung praktekkan. Seperti kita lihat di belakang kami ini sudah nampak ibu-ibu sudah melakukan aktivitasnya, melakukan penanaman. Oke, kita salam dulu ya. Ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semangat Bu ya. Semangat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Bisa dilanjut. Sahabat tani, sistem jarak tanam jajar legowo ini pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas padi, khususnya karena kita sekarang lagi tanam padi, dengan cara upaya meningkatkan jumlah rumpun tanaman dengan cara merekayasa atau mengatur jarak tanam dalam barisan dan antar barisan. Ini yang dimaksud dalam barisannya ya, gini, dan ini ada dalam barisan dan ada satu lari atau satu baris yang kosong. Dasar pemikiran mengapa jajar legowo itu diterapkan pada penanaman padi ini, yang pertama berdasarkan kenyataan bahwa pertumbuhan tanaman padi yang berada di pinggir itu biasanya lebih baik daripada yang terletak di bagian tengah, karena tanaman padi yang berada di pinggir itu mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang lebih optimal ya. Terus selanjutnya, dengan penanaman jarak sistem jajar legowo ini memudahkan petani dalam melakukan pemeliharaan ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas. Yang pertama tentunya bagaimana kita melakukan penyangan ya. Terus pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit ini lebih mudah karena ada ruang yang kosong yang cukup lebar sebagai jalan lalu lintas para petani. Terus yang ketiga, dengan kondisi tanam jajar legowo seperti ini ruang ini menjadi lebih terbuka sehingga ini tidak disukai oleh hama tikus. Itu ya salah satu keuntungannya. Terus dengan menggunakan jarak tanam sistem jajar legowo 21 ini, petani dapat menghemat pupuk ya, karena yang dipupuk hanya di bagian ini, hanya di bagian baris tanam. Sementara di lorong yang lebar tidak kita pupuk, sehingga pemupukan akan lebih efektif. Seperti yang kita lihat sahabat tani, dalam pengaturan jarak tanam jajar legowo 21 ini, di mana setiap dua baris ini ya, setiap dua baris ini diselingi dengan satu baris yang agak lebar, biasanya 2 kali lebar yang dari, kalau ini 20 cm, maka lebar ini adalah 40 cm. Ini antar barisannya. Sedangkan yang dalam barisannya seperti ini,
kita perapat ya menjadi 10 cm. Nah, itu prinsipnya adalah yang sebiasanya tanaman ini kita tanam di lorong ini, kita pindah. Sehingga yang 20 cm kita pindah menjadi 10 cm. Demikian selanjutnya. Sehingga kalau ini pindah ke sini, yang otomatis ini adalah penambahan dari rumpun padi. Dengan jarak tanam yang saya sebutkan tadi, Jajar Legowo 21 itu di mana antar barisannya itu 20 cm, ada yang 40 cm, terus ke dalam barisan 10 cm, dapat kita hitung atau kita perkirakan populasi rumpun nanti yang dihasilkan. Dan kita bandingkan dengan jarak tanam yang konvensional menggunakan jarak tanam yang 20 cm kali 20 cm. Mari coba kita hitung ya. Kalau kita menggunakan populasi atau kalau kita menggunakan jarak tanam sistem tegel ya, seperti biasanya 20 cm kali 20 cm, kalau hitung dalam 1 hektar itu berarti 10.000 meter persegi, kita bagi dengan jarak tanamnya 0,2 kali 0,2, itu kurang lebih menghasilkan sekitar 250.000 rumpun. Kita bandingkan kalau menggunakan jajar tanam Legowo per hektar, di mana 1000 meter persegi kita jadikan 2, jadi 100 meter dibagi 0,4 ya, kalikan 0,2. Dikalikan lagi dengan 100 meter kita bagi 0,1 yang menunjukkan jarak tanam dalam barisannya. Itu akan menghasilkan sekitar 333.300 lebih ya. Sekian ya. Jadi ada perbedaan jumlah rumpun padi sampai 83.000, sekitar 300 sekian. Jadi sangat signifikan pertambahan populasi rumpunnya. Jadi sahabat tani, tujuan yang diharapkan dari tanam Jajar Legowo ini sekali lagi adalah yang pertama untuk menciptakan tanaman itu sehat. Karena akan semakin banyaknya tanaman yang berada di pinggir ya. Yang pertama, yang kedua sudah jelas perhitungan tadi akan semakin meningkat jumlah populasi rumpun sebanyak kurang lebih 33%, yang insya Allah akan diikuti oleh peningkatan produktivitas sekitar 33%. Ini merupakan satu peningkatan yang signifikan. Namun juga perlu diketahui sahabat tani, dengan penanaman sistem Jajar Legowo ini, yang pertama bahwa proses penanaman Jajar Legowo seperti ini sedikit memakan waktu atau lama ya. Terus yang kedua membutuhkan benih yang lebih banyak juga, sekitar 30-33% kebutuhan benihnya meningkat. Terus yang ketiga jarak tanam ini. Jadi jarak tanam ini harus konsekuen dari regu tanam ini. Jadi kalau memang terutama dalam barisan nih, kalau memang harus 10 cm ya harus dipatuhi 10 cm, jangan sampai melebar menjadi 15 cm. Sahabat tani, jarak tanam yang tidak dipatuhi oleh regu tanam ini, terutama jarak tanam yang dalam barisan yang 10 cm itu, kalau tidak dipatuhi ini membuat peningkatan jumlah rumpun yang seharusnya 30-33% ini bisa tidak tercapai. Dengan kita mengetahui beberapa hal, sehingga produktivitas tanaman padi ini dapat meningkat sesuai dengan harapan. Oke, baik sahabat tani, demikian yang dapat saya jelaskan dan langsung diperhatikan dengan regu tanam ini. Selanjutnya waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Sahabat tani, ternyata tanam padi dengan sistem Jajar Legowo 21 adalah hal yang sederhana dan mudah dilakukan, tapi merupakan terobosan inovasi yang insya Allah akan mampu meningkatkan produktivitas padi. Harapan kami semoga sahabat-sahabat tani mau mencoba dan menerapkan. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Petani keren, penyuluh beken, situ Pondok Berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.